Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis kasus kejang pada anak dengan hipertensif esenfalopati. Di sini ada 3 anggota, yaitu saya sendiri Natasha Nabila dengan 35 angka terakhir 033, ada Syaira Nur Fauzia dengan 35 angka terakhir 056, dan ada Sipa Lailani Ahmad dengan 3 terakhir 057. Baik, di slide pertama itu ada ringkasan kasus. Nah, kasus ini tuh membahas seorang anak laki-laki usia 7 tahun yang datang dengan kejang selama kurang lebih 30 menit. Nah, pasien juga mengalami penurunan kesadaran yang ditemukan tekanan darah yang sangat tinggi, yaitu di atas persentil ke 99. Hasil MRI menunjukkan adanya PRES, sehingga diagnosis utamanya itu adalah hipertensif esenfalopati. Untuk slide selanjutnya tuh ada kronologi pasiennya. Awalnya tuh pasien mengalami demam ringan dan muntah, kemudian pasien mengalami kejang saat tidur. Diazepam diberikan tetapi kejang belum berhenti, lalu diberikan midazolam dan kejang berhasil dihentikan. Namun tekanan darah tetap tinggi sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan dan didapatkan hasil MRI yang mengarah ke PRES. Untuk slide pertamanya tuh ada masalah klinis. Nah, masalah klinis utama pada pasien ini adalah kejang yang berlangsung lama atau status epileptikus, penurunan kesadaran, serta hipertensi berat. Nah, kondisi ini berisiko menyebabkan kerusakan organ, terutama otak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien berada dalam kondisi emergensi. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis utama pada kasus ini adalah hipertensif esenfalopati. Adapun diagnosis bandingnya meliputi kejang demam, meningitis atau esenfalitis, gangguan metabolik, serta epilepsi onset baru. Lalu selanjutnya ada alasan diagnosis. Diagnosis ditegakkan karena tekanan darah pasien sangat tinggi, yaitu di atas persentil ke 99. Selain itu, tidak ditemukan tanda infeksi, hasil gula darah normal, dan MRI menunjukkan PRES, sehingga diagnosis banding dapat dieliminasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di slide ini ada interpretasi tekanan darah. Pada pasien ini didapatkan tekanan darah antara 168 per 127 sampai 189 sampai 131 mmHg, yang berarti sudah di atas persentil ke 99 untuk anak usia 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa pasien mengalami krisis hipertensi. Dan karena sudah disertai gejala neurologis berupa kejang dan penurunan kesadaran, maka kondisi ini termasuk hipertensif emergensi. Hipertensif emergensi ini ditandai dengan tekanan darah yang sangat tinggi disertai kerusakan organ target. Dalam kasus ini adalah otak. Sehingga kondisi ini memerlukan penanganan segera dan penurunan tekanan darah secara bertahap, bukan langsung drastis untuk mencegah kerusakan otak lebih lanjut. Selanjutnya ada interpretasi VBG. Pada pemeriksaan VBG awal didapatkan pH 7,14 menunjukkan asidosis. PCO2 meningkat, menandakan asidosis respiratorik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kejang yang berlangsung lama, gangguan ventilasi atau hipoventilasi saat kejang. Setelah terapi, pH meningkat menjadi 7,27. PCO2 dan laktat menurun. Ini menunjukkan bahwa kondisi pasien mulai membaik setelah kejang teratasi dan terapi diberikan. Jadi VBG ini penting untuk menilai dampak kejang terhadap tubuh, monitoring respon terapi. Selanjutnya ada interpretasi MRI atau PRES. Cara jelasin. Hasil MRI menunjukkan lesi hipertensi di area parieto-occipital, distribusi bilateral dan simetris, tidak ada pendarahan. Temuan ini menunjukkan adanya edema vasogenik, yaitu pembengkakan akibat kebocoran cairan dari pembuluh darah. Kondisi ini khas untuk posterior reversible encephalopathy syndrome atau PRES. PRES terjadi akibat hipertensi yang tidak terkontrol, gangguan autoregulasi pembuluh darah otak. Yang penting ini kondisinya bersifat reversible jika ditangani cepat. Jika tidak, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi pada kasus ini dimulai dari hipertensi berat. Tekanan darah yang sangat tinggi menyebabkan gagalnya autoregulasi cerebral, yaitu kemampuan otak untuk menjaga aliran darah tetap stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya mohon maaf, boleh di skip ke yang sebelumnya bagian terapi anti kejang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya karena pada kasus ini kan pasien mengalami kejang yang cukup lama sehingga perlu penanganan cepat untuk menghentikan si aktivitas kejang tersebut. Jadi obat lini pertama yang diberikan adalah diazepam, yaitu dengan bekerja cepat dengan meningkatkan efek neurotransmitter GABA di otak sehingga aktivitas saraf yang berlebihan dapat ditekan dan kejang berhenti. Selanjutnya pada pasien ini diazepam itu mungkin belum efektif dikarenakan sehingga dilanjutkan dengan midazolam intravena. Nah, midazolam juga termasuk golongan benzodiazepin tetapi sering digunakan
digunakan jika kejang itu belum teratasi. Selanjutnya, setelah kondisi akut terkendali, diberikan levetiracetam sebagai terapi lanjutan untuk mencegah kejang yang berulang. Nah, obat ini dipilih karena memang relatif aman digunakan dan memiliki interaksi obat yang minimal. Selanjutnya, ini menjadi target utama terapi anti kejang adalah untuk menghentikan kejang secepat mungkin dan mencegah kekambuhan atau mencegah terulang kembalinya si kejang tersebut. Next. Selanjutnya ada terapi anti hipertensi. Nah, selain kejang, pasien juga mengalami tekanan darah yang sangat tinggi sehingga perlu untuk terapi anti hipertensi. Obat yang digunakan adalah hidralazin 4, yaitu vasodilator arteri yang bekerja untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun dengan cepat. Selain itu, dapat digunakan labetalol yang bekerja dengan memblok reseptor alfa dan beta. Jadi obat ini tuh membantu untuk menurunkan tekanan darah secara stabil tanpa menimbulkan peningkatan denyut jantung yang berlebihan. Namun, penurunan tekanan darah harus dilakukan secara bertahap. Pada fase awal, biasanya ini dilakukan targetnya maksimal sekitar 25% dan dari tekanan darah awal. Karena jika turun terlalu cepat dapat mengurangi aliran ke otak dan memperburuk kondisi pasien. Boleh di next. Selanjutnya, ada drug-related problems. Jadi kasus ini kan terdapat beberapa masalah terkait dengan obat atau drug-related problem. Nah, pertama, diazepam itu tidak efektif untuk menghentikan kejang, sehingga terapi diganti menjadi midazolam. Nah, ini menunjukkan pentingnya evaluasi respon pasien setelah pemberian obat. Selanjutnya itu ada resiko penurunan tekanan darah terlalu cepat akibat antihipertensi, sehingga dosis harus diberikan secara titrasi bertahap dan dimonitor dengan ketat. Selanjutnya, yang ketiga ada penggunaan obat anti kejang seperti benzodiazepin memiliki resiko seperti depresi napas, sehingga kondisi pernapasannya itu pasien tuh harus dipantau secara terus-menerus. Jadi terapi ini bukan hanya memberikan obat, tetapi juga memastikan efektivitas dan keamanannya melalui evaluasi berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada monitoring dan edukasi. Nah, selama perawatan, pasien ini kan perlu dilakukan monitoring ya secara ketat. Yang pertama adalah dengan melakukan tekanan darah untuk melihat respon bagaimana terhadap antihipertensi tersebut. Selanjutnya ada GCS dan kejang, yaitu untuk menilai kesadaran pasien dan apakah masih ada aktivitas kejang berulang. Selanjutnya yang ketiga ada respirasi, karena beberapa obat tuh memang memiliki menekankan pada pernapasan. Selanjutnya ada fungsi ginjal, karena yang seperti yang kita tahu, hipertensi berat itu kan dapat mempengaruhi fungsi organ ginjal. Nah, selain monitoring juga, kita kan perlu mengedukasi keluarganya, juga perlu memberikan edukasi terkait dengan minum obat secara teratur, kontrol rutin, dan waspadai kejang berulang. Boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan dari kasus ini, yaitu kasus ini menunjukkan bahwa kejang pada anak itu tidak selalu disebabkan oleh demam atau epilepsi, namun juga bisa disebabkan oleh hipertensi berat. Hipertensif encephalopathy merupakan kondisi gawat darurat yang membutuhkan diagnosis dan penanganan yang cepat. Salah satu komplikasinya adalah PRES yang dapat dikenali melalui pemeriksaan MRI tadi. Dengan terapi anti kejang, anti hipertensi, serta monitoring yang tepat, prognosis pasien dapat menjadi baik dan komplikasi permanen dapat dicegah. Boleh di next. Untuk daftar pustaka dari kasus ini dikutip dari Mirza et al. Tahun 2025, AAP Guideline tahun 2017, Stat Pearce tahun 2024, dan Nelson Textbook of Pediatrics. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.